Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen ngebahas 2 perfume dari Mykonos. Di sini aku punya varian yang pertama namanya Utopia. Dan yang satu lagi adalah yang Tea Poetry. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama kedua perfume ini, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Buat kalian yang udah nonton videoku terakhir pas icip-icip perfume, salah satunya aku mencoba Tea Poetry ini gitu dan aku langsung jatuh cinta. Makanya kemarin pas 77 kalau nggak salah, itu aku lihat live-nya Mykonos dan mereka tuh lagi jual beberapa perfumenya Mykonos yang 15 ml kayak gini. Dan ada 2 yang membuat aku tertarik untuk beli, satu yaitu yang Tea Poetry dan yang satu lagi adalah Utopia. Nah, Utopia aku tuh belum pernah sama sekali nyobain, jadi aku kayak excited banget pengen coba karena kalau aku lihat dari notes-nya dia tuh ada ileng-ilengnya seperti biasa. Aku biasanya suka demen banget sama perfume yang ada aroma ileng-ileng atau bunga kenanganya. Oke, jadi tanpa berlama-lama aku akan coba kasih lihat kalian dulu ini untuk kemasan 15 ml. Ini juga baru pertama kalinya aku beli Mykonos yang kemasan 15 ml. Harganya memang lumayan di bawah 100.000 ya ini harganya. Buat kalian yang mau icip-icip dulu, coba-cobain dulu. Atau kalian yang suka koleksi yang mini-mini kayak gini dan pengen yang gampang dibawa di tas, ini kayak solusi banget gak sih? Gambarannya untuk yang 15 ml ini tuh sekecil ini nih. Kalau ini telapak tangan aku, dia tuh segini. Nah, segini. Jadi kalau misalnya biasanya kalian beli punya foundation ataupun serum wajah yang kemasan 15 ml kurang lebih dia tuh segitu gitu. Segenggaman gini. Terus ya, kalau dibandingin sama botol yang 50 ml, ini aku punya yang 50 ml matcha latte. Ini sekitar segininya. Jadi kayak adiknya gitu ya. Tapi masih dengan bentuk botol yang mirip gitu. Tutupnya juga mirip tapi versi lebih kecil aja gitu. Sama-sama ada logonya, sama-sama kalau ini ya botolnya sama-sama frosty. Tapi untuk yang Utopia ini tuh dia transparan gitu ya. Kalian bisa lihat full botolnya yang kayak gini aku tayangin. Sedangkan untuk yang Tea Poetry ini dia tidak tembus, dia sama sekali nggak tembus pandang. Jadi kayak bener-bener warnanya gelap aja gitu. Terus tutupnya sama. Nah, ini aku beli dengan harga sangat terjangkau waktu itu karena lagi 77 sale-nya. Aku tampilan aja di sini berapa aku waktu kemarin beli. Tapi kalau dilihat dari sekarang tuh sekitar 80 ribuan, di bawah 90 ribu sih untuk satu botolnya. Nah, ini tuh simple banget. Dia datang dengan kotak kayak gini. Nih, untuk yang Utopia tuh sama persis kayaknya gambarnya sama Utopia yang full botol gitu ya. Cuman beda di botolnya aja. Jadi kayak gini tulisannya Utopia Extrait de Parfum. Jadi ini concentrate-nya Extrait de Parfum. Dan dia tuh udah tulisin di sini isinya 15 ml. Begitu juga dengan yang Tea Poetry. Dia kotaknya warnanya lebih gelap, keabu-abuan, abu keungu-unguan gitu. Terus ada kayak gambar, ada kayak puisi-puisinya gitu lah di sini gitu. Terus ya sama, kurang lebih sama. Oke, ini bukan first impression aku nyobain. Aku udah coba SPL segala macamnya, tapi kita akan mulai dulu dari yang pertama yang Utopia. Jadi ini kalau dibuka kayak gini gitu ya. Sprayernya ini enak. Ini kalian bisa lihat tuh, misty banget. Dan belajar dari pengalamannya yang sebelumnya ini yang sprayernya rusak, aku sih berharap Mykonos sudah makin baik ya. Jadi sprayernya semoga ini nggak gampang rusak lagi. Oke, kalau misalnya dilihat ini tuh lihat. Lumayan ada kayak kesan oilnya, tapi nggak parah-parah banget. Karena ini tadi kan aku nyemprotinnya lumayan banyak ya. Beberapa semprot kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini udah berkurang. Terus kalau aku cobain kemarin, sebenarnya kalau kayak 1 sampai 2 spray aja tuh dia tuh kurang lebih di bawah 10 menit tuh oily-nya udah hilang. Jadi nggak berasa oily lagi. Menurut aku sih kayaknya formulanya Mykonos sudah makin oke makin ke sini. Dan aromanya pun nggak yang bikin bersin lagi. Kalau awal-awal aku nyobain Mykonos tuh kayak beberapa perfume dia tuh setiap kali aku ngabis nyemprot tuh pasti aku langsung bersin gitu. Nah, ini tuh udah enggak sih aku nyobainnya. Oke, aromanya. Aduh, Utopia ini tuh aku nggak nyesel sih beli. Ini wanginya enak banget, lembut banget gitu ya. Nggak heran sih, kayaknya sekarang pun juga lagi sold out ya di Mykonos official store-nya. Nggak tahu, semoga pas video ini tayang kalian bisa beli ya, punya kesempatan untuk beli. Aduh, ini tuh wanginya tuh gimana ya, lembut. Tapi lembutnya itu bukan berarti lembut yang kayak samar-samar tidak tercium gitu. Lembutnya tuh bener-bener kayak yang nyaman di hidung gitu. Dibuka sama aroma kalau menurut aku nih tuh dia ada sedikit citrusinya. Citrusinya tuh tapi sama sekali nggak tajam. Tipikal citrusi yang lembut banget dan bukan yang dominan, tapi tetap ada sensasi kayak kecut sedikit diiringi sama aroma teh. Tapi ini tehnya tipe yang light gitu ya, light tea. Wanginya tuh nggak yang terlalu strong atau ada pahitnya gitu, yang sampai pahit gitu enggak. Ini kayak masih yang teh yang lembut. Lalu dia itu makin ke belakang aromanya makin terasa sedikit creamy. Creamy-nya tuh kayak creamy
floral gitu ya, creamy, bebungaan. Perpaduannya tuh ilang-ilangnya berasa tapi nggak yang mendominasi juga. Jasmine-nya ada tapi kayak semburat-semburat doang. Terus sedikit aroma yang iris yang ada sentuhan powdery-nya gitu, tapi juga nggak yang prominent. Jadi aromanya tuh kayak perpaduan antara citrusy, terus udah gitu floralnya itu kayak seimbang gitu ya. Dan kita nggak bisa yang langsung kayak nentuin, oh ini tuh dominan aroma A atau B atau C gitu. Kayak mereka tuh bercampur aduk. Ditambah lagi dia tuh makin lembut karena ada musknya, terus ada cedarwood-nya juga. Pokoknya ini aromanya tuh menurut aku tuh kayak buat kalian yang demen banget sama aroma yang lembut gitu ya, soft tapi dia tetap berasa gitu, tetap masih ada karakternya, tapi tercium sangat amat lembut, yang aman banget gitu ya. Dipakai siang hari dia masih ada citrusinya yang seger-seger gitu, tapi juga tercium cukup feminine dan juga ada sentuhan creamy-nya karena floralnya juga dia lumayan berasa di sini. Jadi ini tuh kayak kalau buat aku sih dari 1 sampai 10 aku bakal kasihin dia tuh aromanya 9 karena aku suka banget gitu ya, dan ini tuh kayak cocok banget dipakai sehari-hari untuk daily, mmm, super aman gitu ya buat kalian mau blind buy juga, ini termasuk yang aman menurut aku. Dan kalau misalnya kalian yang pengen kasih gift ke orang lain, kalau kalian tahu, kalian kayak masih ragu-ragu, dia bakal suka nggak ya aroma yang kayak gimana gitu. Nah, ini tuh salah satu aroma yang menurut aku tuh lumayan aman untuk kalian kasih sebagai gift gitu. Ini tuh enak banget, salah satu perfume Mykonos juga yang lumayan menurut aku aromanya enak dan bisa langsung bikin aku jatuh cinta pada hiduan pertama. Sebelum kita ngomongin SPL, kita lanjut dulu ke perfume yang kedua ya. Yaitu yang Tea Pottery, yang ini botolnya lebih gelap gitu, karena emang ini aromanya lebih gelap juga gitu ya. Langsung aja aku semprotin. Oke, jadi ini aromanya tuh sebenarnya dibuka sama aroma yang jasmine-nya kental banget. Jasmine dan tehnya kental banget gitu ya. Tapi ini nuansanya tuh kalau aku ngebayangin biasanya perfume aroma jasmine itu kan nuansanya kayak white. Tapi yang ini dia itu nuansanya adalah nuansa yang dark gitu ya, dark vibe gitu. Perpaduan antara jasmine, rose sama ileng-ileng di depannya itu membuat ini tuh ada sedikit nuansa mistisnya. Abis itu dia ada sedikit kecut-kecutnya juga. Makin ke belakang aromanya tuh makin manis kalau buat aku ya. Makin keluar aroma manisnya sama ada sedikit kayak asem-asemnya, masih ada kayak aroma candy-isnya karena emang dia pakai candied fruit dan dia berasa banget ada aroma balsamic aroma. Jadi aroma itu jadi unik menurut aku. Dibilang mistis banget juga enggak, karena kan mistisnya itu diimbangi sama aroma fruity-fruity yang ke arah candy gitu. Ditambah lagi dia ada aroma balsamnya, terus makin ke belakang tuh aromanya emang lebih gelap karena emang ada kayak aroma smoky-nya. Dia pakai smoke black tea yang bikin aromanya tuh jadi kayak ada sedikit pahit-pahitnya gitu ya. Cuman pahitnya tuh nggak yang pahit banget, nggak, masih dominan manis sih menurut aku di sini. Jadi kayak teh manis gitu ya, tapi kita minumnya di depan buke bunga gitu ya. Dan ternyata pas aku lihat di base tuh dia pakai honey, smoke black tea, tetap ada smoke black tea-nya dan juga ada cedarwood. That's why aromanya bener-bener super manis karena dia tuh pakai selain candied fruit juga ada honey-nya. Makanya ini menurut aku ini salah satu perfume aroma floral, jasmine, rose, ileng-ileng gitu yang nuansanya gelap, tapi dia masih manisnya dominan. Makanya ini aromanya tuh unik banget. Kalian harus, mungkin buat kalian pencinta wewangian, setidaknya harus pernah nyobain aroma ini sih. Karena ini aromanya unik banget dan aku belum pernah yang kayak sniff aroma yang benar-benar kayak gini di perfume-perfumeku yang lainnya gitu ya. Aku kayaknya kalau ini habis bakal beli full botolnya karena ini aromanya kayak cakep banget gitu, kayak indah banget. Ini tuh menurut aku walaupun dia manis tapi masih bisa dipakai cowok. Jadi aroma itu masih karena ada nuansa smoke black tea-nya menurut aku tuh kayak kasih sentuhan sedikit ada kesan maskulin yang agak macho, tapi karena manisnya dominan jadi menurut aku ini tuh masih kayak unisex banget. Kalau yang tadi Utopia ini menurut aku kayak lebih versatile, bisa dipakai pagi, siang, sore, malam, dan siang-siang oke. Nah yang ini menurut aku emang lebih cocok dipakai ke acara yang lebih formal gitu ya. Lebih ke arah yang malam hari kayak gitu yang pakai gaun kayak gitu lebih cocok sih menurut aku. Sebenarnya kalau mau dipakai siang-siang pun kayak ke kantor atau ke tempat yang lebih formal dan lebih dingin gitu ya dan suhunya lebih dingin, ini sih masih cocok-cocok aja gitu ya. Tapi menurut aku nggak rekomendasikan ini untuk dipakai kayak keluar panas-panasan aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari kedua ini mana yang lebih suka, aku nggak bisa pilih dua-duanya, menurut aku kayak 9 to 10 aja nilainya. Yang ini kayak untuk lebih sehari-harinya, kalau ini mungkin lebih aku pilih untuk occasion-occasion yang lebih formal gitu. Nah, gimana dengan performa dari kedua perfume ini? Aku tuh
agak sedikit amazed sama mereka berdua karena ternyata performanya dari segi projection tuh lumayan berasa dua-duanya. Tadinya aku pikir Utopia bakal yang soft-soft aja, tapi ternyata lumayan juga berasa. Aku semprot di kulit dan juga di baju tuh awal-awal spray dia bisa kayak 1 meteran kecium gitu ya. Sedangkan untuk yang Tipo 3 ini lebih kuat, dia bisa sampai 1,5 meter, jadi lebih jauh pancarannya. Dan untuk ketahanannya juga di kulit tuh mungkin sekitar hanya 4 jaman gitu ya dia bertahan, terutama kalau dipakai siang-siang tuh kulit keringetan mungkin sekitar 4 jam aja dua-duanya sama. Tapi kalau untuk di baju, wow, surprisingly aku tuh semprot ini tadi malam di sekitar jam 8 malam dan tadi tuh aku sengaja baju yang aku pakai semalam buat tidur tuh nggak aku cuci dulu, aku gantung. Terus tadi sekitar jam 11-an siang, which is udah lebih dari 12 jam masih berasa, terutama untuk Tipo 3. Ini tuh kan aroma jasmine sama teh di belakangnya tuh stay. Itu tuh stay di baju, nggak hilang-hilang. Dan ya emang aku harus kayak sniff di bajunya baru berasa. Jadi kalau misalnya jarak agak jauh udah nggak berasa, tapi dia masih nempel aja di baju. Sedangkan yang ini sama masih juga ada tapi jauh lebih soft, lebih kayak dibandingin ini lebih strong lah di akhir-akhir di atas jam 12 jam itu. Tapi menurut aku hebat sih di atas 12 jam mereka masih nempel. Jadi kalau menurut aku tuh kalau misalnya mau dipakai seharian, kalian semprotin di baju aja yang banyak, maka kalian nggak perlu respray lagi sepanjang hari gitu. Oke, jadi itu tadi pendapatku mengenai 2 perfume yang aku baru beli dari Mykonos. Semoga review ini berguna buat kalian yang lagi penasaran dan pengen cobain 2 perfume dari Mykonos ini sebelum beli full botolnya. Seperti biasa aku nanti taruh link pembeliannya di description box buat kalian. Semoga sih lagi ada ya, semoga sih nggak sold out, dan nanti kalau buat kalian yang mau cobain yang versi kecilnya juga semoga ada. Oke, nanti aku taruh juga linknya di description. Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.